yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Apa kabar Bu Guru Kusi? Halo Ibu Syane, sehat Bu Guru Syane, Bu Guru Puji Syane Tuhan, sehat. Halo anak-anak semuanya, kabarnya sehat? Pastinya Bu Guru berharap semuanya sehat. Semangat semuanya dalam keadaan baik. Anak-anak, apakah kalian masih ingat bahwa Allah memberikan kita perlengkapan senjata rohani untuk melawan tipu muslihat iblis? Pasti masih ingat Bu Guru Syane. Ya, Mereka Guru pasti berharap kalian pasti ingat ya. Untuk mengingat kembali perlengkapan senjata Allah, apa saja yang sudah kita pelajari, Bu Guru ajak anak-anak semua ambil Alkitab, kita buka dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Anak-anak, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau Allah kami yang kudus, yang mengasihi kami untuk hari kekuatan dan setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk anugerah kehidupan. Kami bersyukur ada waktu untuk kami bisa belajar firman Tuhan bersama. Kami mohon anugerah-Mu, Roh Kudus, membukakan hati pikiran kami, memberikan kami hikmat supaya kami mengerti apa yang akan kami pelajari hari ini. Tuhan menolong kami, memampukan kami. Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni kami buat kelemahan dosa kami Bapa yang tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pimpinan-Mu demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengasihi kami berdoa. Amin. Mari kita buka sama-sama Alkitabnya ya. Kitab Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Bu Guru Kusi tolong bacakan. Ya, firman Tuhan dengan judul perikop perlengkapan rohani ayat 11 hingga 18. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam doa, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Demikian firman Tuhan yang kita baca bersama. Ya. Dari ayat yang tadi sudah kita baca sama-sama, sekarang kita mau sebut apa saja perlengkapan senjata Allah ya, Bu Guru Kusi. Nah, yang pertama apa Bu Guru Kusi? Ikat pinggang kebenaran, masih Ya. ingat kan? Yang kedua, Baju zirah keadilan. yang ketiga, Kasut kerelaan memberitakan Injil. damai Damai sejahtera. Yang keempat, Perisai iman. ya, yang kelima adalah Ketopong keselamatan. ya, yang keenam, Yang keenam adalah pedang roh. ya, adalah pedang roh. Mm-mm. Sekarang kita akan sama-sama belajar perlengkapan senjata rohani yang keempat, yaitu perisai iman. Kata perisai berasal dari bahasa Yunani, yaitu tureos. Apa Bu Guru Kusi? Tureos. Apa anak-anak? Tureos. Nah, kata ini memiliki dua arti. Yang pertama, perisai yang terbuat dari baja yang kuat, yang berbentuk bundar. Nah, kalau kalian sudah pernah nonton film Marvel, Kapten Amerika, itu dia mempunyai apa, Bu Guru Kusi? Oh, yang bulat-bulat itu namanya perisai. Iya, seperti apa gambarnya? Ya, kalau kalian tidak ingat yang seperti ini ya,
Mm-mm. Oke, sudah pasti tahu ya? Oke. Ya, perisai ini untuk menangkis senjata dan menyerang musuh dalam pertarungan yang saling berhadapan, ya. Yang kedua adalah perisai berbentuk persegi panjang. Oke, seperti ini anak-anak. Coba Ya, perhatikan seperti itu baik-baik. gambarnya ya. Lihat baik-baik. Ini dia, persegi panjang yang dimaksud ya. Ya, fungsinya untuk apa? Untuk menangkis dan memadamkan anak panah berapi yang dilepaskan oleh musuh dari jauh. Ya, juga berfungsi untuk apa? Untuk dalam pertarungan jarak dekat. Ya, nah di perisai ini ada, kalau kalian lihat di tengah ini itu adalah apa? Logam. Nah, fungsi logam itu untuk apa? Untuk menjaga atau melindungi tangan dari bagian dalam. Ya. Ya, kalau sekarang kita bisa lihat contohnya tuh seperti ini Bu Guru Kusi, kayak bapak-bapak brimob yang biasa mereka pegang. Coba Bu Guru Kusi kasih Oh, tunjuk perisainya gambarnya. seperti ini ya. Kok di Indonesia itu bapak-bapak polisi itu punya alat pelindung yang seperti ini. Ya, sudah pernah lihat? Pernah ya, pasti pernah. Ya, pasti pernah atas semua sudah lihat. Nah, dalam Alkitab Paulus juga berbicara tentang perisai jenis yang kedua, ya, yang persegi panjang. Nah, tadi fungsinya untuk apa? Memadamkan anak panah berapi dari musuh. Ya, perisai ini merupakan perlengkapan yang tidak terpasang pada tubuh prajurit. Ya, jadi perisai ini harus dipegang, ya. Seperti gambar yang tadi kita sudah lihat, perisai itu dipegang untuk diangkat menutupi badan untuk bisa menjalankan fungsinya dengan baik, ya. Anak-anak, pada zaman Alkitab, para prajurit menggunakan berbagai senjata ketika berperang. Salah satu senjata yang digunakan adalah alat pemanah. Ya, dan beberapa di antara mereka menggunakan anak panah yang memang sudah dirancang. Di ujung panah tersebut sudah ada apinya yang sudah menyala. Seorang ahli menggambarkan, ya, panah ini adalah salah satu senjata yang paling berbahaya. Karena apa? Jika seorang prajurit tidak memiliki perisai yang besar untuk melindungi dirinya, maka dia bisa terluka parah, bahkan bisa terbunuh. Jika senjata sebelumnya yang sudah pernah kita pelajari, ada 3 senjata Allah yang sebelumnya sudah kita pelajari. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran, yang kedua adalah baju zirah keadilan, dan yang ketiga adalah kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, ketiga alat ini, senjata ini dikenakan di seluruh tubuh kita, di seluruh tubuh prajurit. Ya, dan perisai yang keempat, senjata yang keempat, perisai itu lepas dari tubuh prajurit, dan ini penting untuk pertahanan diri. Perisai itu harus diangkat untuk melindungi bagian tubuh kita, khususnya bagian wajah, seperti ini. Perisai ini adalah contoh perisai. Kalian sudah tahu ya, perisai ini memang dirancang untuk melindungi diri, bagian wajah, bagian dada, dan bagian tubuh lainnya yang memang tidak tertutup dari baju zirah itu. Perisai dapat bergerak untuk menutupi kekurangan pada baju zirah. Apa kekurangan yang ada pada baju zirah ya? Ibu Guru Syane minta tolong ke sini sebentar, perhatikan baik-baik. Ibu Guru Syane saat ini menggunakan baju zirah yang dimaksud. Perhatikan baik-baik, baju zirah Ibu Guru Syane ini sudah sangat baik untuk melindungi diri. Akan tetapi perhatikan, ada daerah-daerah tertentu yang ternyata tidak terlindungi. Contohnya, bagian lengan ini tidak tertutup oleh baju zirah. Yang berikutnya, bagian leher, wajah, dan bagian bawah juga tidak tertutup oleh baju zirah. Karena itu, Ibu Guru Syane atau prajurit membutuhkan perisai untuk melindungi diri dari serangan musuh. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, iman itu meliputi seluruh area kehidupan kita, di mana kita bergumul dengan dosa atau di mana kita tidak tahu jawaban atas sebuah pertanyaan. Perisai iman menjadi pertahanan diri yang akan melindungi seseorang dari panah api si jahat yang disebutkan dalam Efesus 6 ayat 16 tadi. Apa sih maksudnya serangan yang dikatakan panah api si jahat itu?
Tapi si jahat yang dimaksud adalah tipu muslihat iblis. Ya, tipu muslihat iblis terhadap kita itu siang dan malam sepanjang waktu. Panah api itu membuat kita putus asa, menakuti kita, membuat kita ragu-ragu, bahkan putus pengharapan. Kita merasa tidak ada harapan, tidak mengharapkan pimpinan Tuhan lagi. Kita takut melangkah seolah-olah Tuhan itu tidak ada, Tuhan tidak mengasihi kita, dan pandangan kita kepada Tuhan itu terhalang. Kita tidak bisa melihat Tuhan itu yang besar, Tuhan yang mampu menolong kita. Ya, tertutup karena apa? Rapatnya panah api di angkasa yang sedang mengarah ke arah kita. Kita harus senantiasa siap sedia memegang perisai. Memegang perisai sebesar itu memang berat bagi seorang prajurit Romawi. Tetapi kalau mereka tidak memegang perisai, tidak menggunakan perisai itu, maka itu juga berbahaya bagi nyawa mereka. Mereka bisa cedera, ya, bagian tubuhnya tadi bisa dicelakai oleh panah api tadi atau senjata-senjata lainnya. Karena itu dia membutuhkan perisai. Memelihara iman bisa jadi sangat berat bagi kita. Namun, iman satu-satunya yang dapat melindungi kita dari serangan yang dilakukan si iblis. Janji Allah adalah perisai. Ingat baik-baik, janji Allah adalah perisai. Anak-anak, janji Allah adalah perisai untuk membentengi dan melindungi kita dari panah-panah si jahat. Janji Allah harus selalu ada dalam hati kita, sehingga janji Allah menjadi perisai yang hidup pada diri kita. Dengan iman, maka janji Allah akan menjadi perisai dalam menghadapi serangan jahat yang mau menjatuhkan kita. Janji Allah ada banyak yang dicatat dalam Alkitab. Janji Allah akan mengasihi, janji Allah akan menyertai, akan menolong, akan mengampuni. Janji Allah itu banyak sekali, akan memberkati dan menyembuhkan. Janji Allah adalah perisai bagi kita. Karena itu kita harus rajin baca Alkitab. Kita harus mengerti apa janji-janji Allah dalam hidup kita. Dan kita mau pegang janji Allah itu menjadi perisai dalam hidup kita. Dalam Alkitab, Paulus memberikan teladan untuk tidak bergantung kepada jemaat atau orang lain. Paulus mau ketergantungannya itu hanya kepada Tuhan yang mencukupkan kebutuhannya. Dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 13 berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sebagai pemberita Injil, Rasul Paulus banyak dihadapkan ujian, tantangan, aniaya, dan juga kesesakan. Meski begitu, Paulus tidak sedikit pun merasa kecewa, mengeluh, bersungut-sungut, apalagi putus asa dan patah semangat. Sebaliknya, rohnya selalu menyala-nyala untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, karena dia tahu bahwa penderitaan yang ia alami selama di dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Roma 8 ayat 18. Untuk itulah Rasul Paulus pernah berkata, dicatat di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, dia bilang begini, hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Ibu guru ulangi ya, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Oleh karena itu Paulus berkata, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 12 dicatat. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus pasal 15 ayat 58 mencatat. Anak-anak, menggunakan perisai iman membuat setiap orang dapat menang melawan dosa. Ya, kita dapat menang melawan dosa. Karena itu, selalu gunakan perisai iman agar kita
menang melawan dosa. Ya. Bu Guru Kusi. Halo, ya. Ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita diskusikan bersama-sama dan akan kita jawab juga, ya. Oke. Anak-anak, dengarkan baik-baik ya. Kalian menjawab dari sana ya, dari rumah masing-masing. Ya. Oke. Yang pertanyaan pertama, apa manfaat perisai? Kalian pasti tahu ya, manfaat perisai tadi adalah untuk apa? Melindungi diri ya. Ya. Juga untuk menutupi kekurangan pada baju zirah tadi. Ya, baju zirah tadi ada sisi-sisi yang tidak tertutup Ya. dari bagian tubuh kita ya. Mencegah panah tembus ke tubuh prajurit itu toh. Good. Ya, sehingga kita tidak terluka. Iya. Oke. Sekarang Guru Kusi, pertanyaan nomor 2. Yap. Apa yang membuat perisai iman itu berbeda dengan perlengkapan senjata lainnya? Perlengkapan senjata yang lainnya itu ada ikat pinggang kebenaran, Ya. ada kasut kerelaan, Ya. ada baju zirah. Ya. Apa yang membuat beda? Berbeda? Dari ukuran. Ya. Anak-anak coba lihat ya, ukurannya itu perisai iman jauh lebih besar dari yang lainnya. Ya, kenapa dia besar? Karena fungsinya memang untuk pertahanan diri, menutupi keseluruhan tubuhnya. Ya. Seperti dan dia juga bisa digerakkan untuk melindungi bagian mana yang memang tidak tertutupi oleh baju zirah. Berbeda dengan ikat pinggang, baju zirah itu sendiri, kasut kerelaan atau pedang roh berbeda. Ya, dia melindungi bagian-bagian yang tidak tertutup sehingga tidak terluka. Ya. Ya. Anak-anak pasti tahu ya, pasti bisa jawab ini pertanyaannya. Gampang. Ya, oke. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Yap. Mengapa iman digambarkan dengan perisai? Ayo, apa? Itu yang bagian terakhir tadi, tahu kan? Masih ingat? Perhatikan Ibu Guru, Kusi coba jelaskan Ibu Guru sana ya. Ya. Iman itu seperti perisai, bisa melindungi diri kita dari serangan musuh dalam segala situasi karena iman itu membuat kita tetap bertahan. Ya, iman itu membuat kita tetap bertahan, kita bisa tetap punya pengharapan, mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, seperti itu ya. Iman itu membuka jalan saat tiada jalan. Iya. Itu yang berbeda ya. Dan yang berikutnya, iman juga bisa mematahkan setiap serangan-serangan yang dilancarkan oleh si iblis. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. 1 Petrus 5 ayat 9 mencatat, dengan iman yang teguh lawan dia dalam nama Yesus. Dia akan pergi, dia akan lari menjauh dari kita. Kita bisa mengalahkannya dengan iman yang teguh. Ya. Begitu Bu. Kita pasti bisa, ya. Dengan iman kita pasti bisa untuk melawan tipu muslihat iblis. Ya, iman adalah perisai karena Ya. dengan iman kita bisa berjuang melawan tipu muslihat iblis. Ya. Oke, sekarang pertanyaan yang keempat. Mengapa iman itu penting, Bu Guru Kusi? Jelas penting. Perhatikan ya anak-anak ya, iman itu sangat penting. Ada beberapa ayat yang harus kamu catat. Perhatikan baik-baik. Bu Guru Syani dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 mencatat, iman itu mengalahkan dunia. Dengan iman kita bisa mengalahkan dunia ini. Yang berikutnya, Ibrani 11 ayat 1 sampai 3 mencatat, iman menjadi dasar bagi kita, ya, menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman, maka kita mengerti bahwa alam ini diciptakan oleh firman Allah. Jadi, apa yang dapat dilihat terjadi dari apa yang tidak dapat dilihat. Itu dia. Berikutnya, Ibrani 11 ayat 6. Catat ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkata, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Oke, once more ya, satu lagi. Lukas 18 Ibu Guru, Lukas 18 ayat 35 sampai 43 mencatat iman itu yang menyelamatkan. Itu kenapa iman itu begitu penting? Berarti itu jawabannya ya. Jadi mengapa iman itu penting ya? Itu tadi sudah kita bahas. Kita juga sudah catat ayatnya.
Nanti kita baca-baca lagi ya di rumah. Nah, pertanyaan berikutnya yang kelima. Bagaimana kita memperoleh atau mendapatkan iman? Ini kembali lagi anak-anak, kembali lagi catat ya, siapkan penamu, siapkan kertasmu baik-baik ya. Roma 10 ayat 17 mencatat ya, bagaimana memperoleh iman itu, bagaimana mendapatkan iman adalah dengan mendengar firman Tuhan. Mendengar. Bagaimana kita bisa beriman kalau kita tidak dengar firman Tuhan ya. Yang kedua, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 sampai 17 mencatat ya, menuntun kepada kebenaran ya. Kita memperoleh iman itu, mendapatkan iman ya, karena iman itu kita dapatkan dari dengar firman Tuhan, kita akan dituntun kepada kebenaran. Demikian jawabannya. Iya. Oke, sekarang kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang ke-6. Kapan kita atau saya menggunakan perisai iman? Ayo, Saat kapan? Ayo anak-anak, kapan? Guru dengar. Guru dengar tapi tidak boleh bilang apa? Dalam setiap keadaan, dalam segala sesuatu, everywhere, every time, every minute, every place ya, begitu ya. Di mana saja, kapan saja. Ya, iman yang sejati tidak terpengaruh oleh situasi ya atau kondisi apapun itu. Itu iman yang sejati. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi pertanyaan nomor 7. Banyak ini Bu Guru ya. Iya. Bagaimana saya menggunakan iman? Anak-anak, ada beberapa ayat lagi ya. Bagaimana kita menggunakan iman? Yang pertama, Roma pasal 10 ayat 6 sampai 13. Di sana bagaimana kita menggunakan iman adalah percaya. Ya, Jadi pertama percaya Bu Guru. kita harus percaya ya. Iya. Itu bagaimana kita menggunakan iman. Ya. Ya. Yang berikutnya Markus 11 ayat 22 sampai 24. Percaya lagi dan hati jangan bimbang. Jadi percaya juga ternyata. Ya. Jadi bagaimana kita menggunakan iman kita adalah dengan percaya atau believe ya. Ya. Ya, begitu. Oke, sekarang pertanyaan yang ke-8. Pertanyaan ke-8. Apa yang bisa menghalangi iman saya? Apa yang bisa menghalangi iman Iya. kita? Ibrani 12 ayat 1 sampai 4 jawabannya. Ibrani 12 ayat 1 sampai 4. Apa yang bisa menghalangi iman kita adalah yang pertama adalah dosa. Sin, ya, in English is sin, ya. Dosa adalah penghalang utama meraih kemenangan. Penghalang lainnya adalah beban, ya. Ya, beban dapat menjadi kekuatan yang menghancurkan dan menggagalkan kita dalam perlombaan. Beban itu dapat berupa kecewaan, kamu kecewa, kepahitan, letih lesu, putus asa, penyesalan dan sebagainya. Seperti itu. Untuk dapat melepaskan segala beban, ya, kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Datang kepada Dia, belajar kepada Tuhan Yesus. Orang yang letih lesu, berbeban berat, ya, tidak dapat berlomba dengan baik. Elia, nabi Tuhan, nyaris juga tidak mampu melanjutkan tugas pelayanannya, perlombaan imannya, ya, karena larut dalam keputusasaannya, ya, di dalam kitab Raja-Raja pertama ayat 19 sampai 4. Yang berikutnya, kenapa kita apa yang bisa menghalangi iman kita? Ya, perhatikan baik-baik. Yang terakhir adalah karena mata kita tidak tertuju kepada Tuhan Yesus. Ya. Oke, pertanyaan terakhir. Apakah kamu pernah atau sedang menghadapi ketakutan atau keraguan? Nah, coba Bu Guru sih ada tidak? Kalau pernah katanya pernah. Kalau sedang juga iya. Ibu guruku sih, saya sedang mengalami banyak sekali keraguan dan ada juga ketakutan, khususnya masalah yang terjadi saat ini di dunia ya, semua orang mengalaminya. Pandemi virus corona ini sangat mengganggu. Iya, betul. Bu Guru Siane juga ya bersama. Nah, bagaimana perisai iman menolong kita untuk mengatasi masalah yang tadi sudah kita sebut masing-masing, yang dari Bu Guru Kusi, Bu Guru Siane juga sama kayak Bu
kusik. Nah, bagaimana caranya kita mengatasinya? Ya, anak-anak coba pikirkan baik-baik bagaimana perisai iman itu bisa mengatasi semua ketakutan, keraguan, kekhawatiran itu. Coba pikirkan, berurusannya bagaimana caranya? Ya, kalau tadi kita sudah dengar cerita dari awal, yaitu kita harus percaya. Ya, kita harus percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus itu mengasihi kita dan kasihnya terbukti dengan dia mau mati disalibkan, memberikan nyawanya, hidupnya agar kita bisa hidup. Ya, masalah apapun itu tidak akan membuat kita tidak dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kasih Tuhan itu selalu baru. Dan ingatlah itu, dia selalu mengasihi kita dan kasihnya adalah kasih yang sejati. Kasih yang tidak setengah-setengah. Karena itu, kalaupun ada banyak masalah, banyak tantangan, sakit, penyakit, ataupun ketakutan seperti itu, Bu Guru Shani dan Bu Guru Kusi dan anak-anak semuanya, bahkan mama papa, ingat baik-baik, gunakan selalu perisai iman. Ada Tuhan Yesus yang mengasihi saya, ada Tuhan Yesus yang hebat, ada Tuhan Yesus yang akan menolong, ada Tuhan Yesus yang akan memberkati, mencukupkan, menyembuhkan. Karena itu jangan pernah khawatir, Ibu Guru Shani juga Ya, kita sama-sama berdoa. kita sama-sama berdoa. Ya, supaya kita jangan khawatir, kita perlu berdoa, kita perlu baca firman. Firman Tuhan ini membuat kita tahu ya siapa yang kita imani, siapa itu Tuhan Yesus. Ya, demikian diskusi kita pelajaran firman Tuhan tentang perisai iman. Sampai ketemu pertemuan berikutnya, sampai ketemu di pelajaran firman Tuhan berikutnya. Ya, God bless you. Kita berdoa. Kita akan mengakhiri pelajaran kita di hari ini. Minta Bu Guru Kusi untuk menutup kita dalam doa. Sekali lagi kita berdoa ya. Kami kembali datang kepadamu Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang terus mengajar kami, membimbing kami bagaimana kami harus hidup dan bagaimana kami harus bersandar terus kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur pelajaran hari ini mengingatkan kami, Tuhan memperlengkapi kami dengan perisai iman. Kami mohon anugerah Tuhan menambah-nambahkan iman percaya kami kepadamu, sehingga kami terus mengasihi Tuhan, kami terus belajar tentang Tuhan, kami terus bisa berjuang untuk jadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan Yesus memberkati firman-Mu ini, Tuhan materaikan dalam hati pikiran kami, berikan kami kekuatan untuk kami bisa melakukannya. Terima kasih Bapak yang baik, berkati orang tua kami dalam setiap pekerjaan mereka. Kami menyerahkan kehidupan kami dan segala sesuatu masalah apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, bangsa kami, keluarga kami, bahkan dunia ini. Engkau Allah yang tetap memegang kontrol di sana. Engkau Allah yang mengasihi kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami, selalu setia menopang, memberikan kami kekuatan, berikan kami selalu damai sejahtera di segala situasi Bapa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini yang sering sekali membuat kami khawatir. Terima kasih Bapa untuk iman yang Tuhan berikan. Tuhan memampukan kami untuk kami juga bisa menguatkan orang lain dari pelajaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami, seluruh aktivitas kami mohon anugerah-Mu untuk memampukan kami menjadi terang Tuhan. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin.